Film dibuka dengan menceritakan sebuah kisah kehidupan dari seorang anak tukang kayu bernama Eduard Abramowitz, yang hidup sederhana di kota Vienna, Austria. Di mana pada suatu saat, Eduard bertemu dengan seorang pria tua misterius yang sedang duduk di bawah sebuah pohon, yang kemudian menunjukkan berbagai trik sulap menakjubkan di hadapannya, hingga membuatnya terkesima dan takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh pria tua itu. Di tengah ketakjubannya, pria tua itu pun kemudian menghilang secara misterius dari hadapannya. Dan semenjak pertemuannya dengan pria tua misterius tersebut, Eduard pun menunjukkan ketertarikannya pada seni sulap, dan mulai mempelajari berbagai trik sulap secara otodidak. Yang kemudian pada suatu hari, ketika dirinya sedang melakukan trik sulapnya dengan membawa sebuah telur di atas tongkat sambil berjalan di tengah keramaian, telah berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk juga seorang gadis wanita dari kalangan para bangsawan istana bernama Sophie, yang kala itu sedang lewat di hadapannya. Karena ketertarikannya pada apa yang dilakukan oleh Eduard, Sophie pun menghampirinya, yang akhirnya membuat hubungan pertemanan mereka mulai terjalin. Sophie pun mulai sering singgah ke rumah Eduard, dan Eduard pun kerap menunjukkan berbagai trik sulap lainnya yang ia kuasai kepada Sophie. Namun karena perbedaan strata, hubungan pertemanan mereka pun tidak berlangsung dengan mulus. Di mana keluarga Sophie yang berasal dari kalangan bangsawan istana, melarangnya untuk berteman dan berhubungan dengan Eduard yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Walau demikian, mereka berdua tidak mempedulikan larangan tersebut, dan mereka pun selalu dapat menemukan cara untuk saling bertemu satu sama lainnya. Hingga mereka memiliki sebuah tempat rahasia di tengah hutan sebagai tempat persembunyiannya ketika mereka saling bertemu. Momen-momen pertemanan yang mereka habiskan berdua pun, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Di mana pada suatu saat, Eduard menceritakan kepada Sophie tentang kehebatan pesulap dari negeri Cina yang dapat menghilangkan benda apapun. Yang kemudian Eduard berjanji, bahwa suatu saat nanti, ia akan membawa Sophie untuk pergi ke negeri itu bersamanya. Eduard pun mencoba untuk membuktikan rasa cintanya kepada Sophie, dengan membuatkan sebuah rancangan kalung pendan unik yang ia buat dari kayu, serta di dalamnya terdapat foto dirinya, namun memiliki cara rahasia untuk dapat membukanya. Seiring waktu berjalan, hubungan mereka pun akhirnya diketahui oleh pihak istana, yang kemudian menemukan tempat persembunyian mereka berdua, dan segera menjauhkan Sophie dari kehidupan Eduard. Semenjak kejadian itu, Eduard pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Vienna dan berkeliling dunia untuk memperdalam kemampuan sulapnya. Scene pun beralih pada 15 tahun kemudian, di mana akhirnya Eduard yang terlihat telah menjadi pria dewasa, kembali ke Vienna dengan merubah namanya menjadi Eisenheim, untuk mempertunjukkan trik-trik ilusi yang telah ia pelajari selama penjelajahannya ke seluruh dunia. Bersama dengan Joseph Fischer, yang merupakan asisten dan juga manajernya, Eisenheim menggelar pertunjukan perdananya di sebuah gedung teater panggung di kota itu. Para penonton pun terlihat begitu antusias menghadiri pertunjukannya, termasuk juga dengan seorang kepala inspektur kepolisian bernama Walter Uhl, yang juga berada di barisan para penonton. Pertunjukan pun dibuka oleh Eisenheim, dengan sebuah lemparan sarung tangan ke arah penonton, yang kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi sepasang burung gagak yang terbang ke atas gedung teater itu. Dan dengan berbagai trik ilusi yang ia tampilkan, Eisenheim pun berhasil memukau para penonton yang hadir di pertunjukannya. Khususnya ketika ia menunjukkan sebuah ilusi yang dapat menumbuhkan sebatang pohon jeruk dari biji yang ia lemparkan ke dalam sebuah pot, hanya dalam waktu hitungan detik saja, hingga buah jeruk yang tumbuh dari pohon itu pun dapat dimakan oleh penonton. Pertunjukan pun ditutup dengan menghadirkan sepasang kupu-kupu yang membawakan sapu tangan seorang penonton wanita, yang sebelumnya sempat dimasukkan ke dalam kotak yang ia berikan kepada wanita tersebut. Para penonton yang begitu terkesima dan takjub dengan ilusi yang ditunjukkan oleh Eisenheim,
segera berdiri memberikan tepuk tangannya, termasuk juga dengan Inspektur Uhl yang terlihat sangat kagum dengan penampilannya. Dan pada keesokan paginya, terlihat Eisenheim yang menghampiri Joseph di sebuah rumah makan, di mana Joseph mengatakan bahwa surat kabar telah mengulas penampilannya, dan meyakini bahwa pertunjukan selanjutnya akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Sementara itu di kantor kepolisian, Inspektur Uhl sedang membicarakan trik yang dilakukan oleh Eisenheim bersama dengan anak buahnya, serta rencana pemeriksaan keamanan pada gedung teater tersebut, karena putra mahkota akan hadir pada pertunjukan Eisenheim selanjutnya. Dan ketika Inspektur Uhl beserta anak buahnya sedang melakukan inspeksi gedung teater, ia bertemu dengan Eisenheim yang menanyakan tujuannya berada di gedung itu. Inspektur Uhl pun mengatakan bahwa ia ingin memastikan keamanan gedung teater ini, karena pertunjukan selanjutnya akan dihadiri oleh putra mahkota. Di samping itu, Inspektur Uhl yang juga merupakan penggemar sulap, menyatakan kekagumannya kepada Eisenheim atas trik-trik yang telah dipertunjukkan olehnya, khususnya pada trik yang dapat menumbuhkan pohon jeruk. Mendengar sanjungannya, Eisenheim pun sempat mengajarkan sebuah trik sederhana kepadanya, yang kembali membuatnya takjub. Kemudian scene beralih pada malam harinya, di mana ketika pertunjukan akan segera dimulai, terlihat putra mahkota yang bernama Leopold, beserta dengan para bangsawan lainnya, telah hadir di tribun penonton. Eisenheim pun memulai pertunjukannya dan kembali membuat takjub para penonton dengan trik-trik ilusinya. Hingga pada puncak pertunjukan, ia membutuhkan seorang relawan dari penonton untuk dapat membantu dalam menunjukkan triknya. Dan ketika itu, Eisenheim dikejutkan oleh Leopold yang berdiri dari kursinya dan menunjuk seorang wanita yang berada di sebelahnya untuk menjadi relawan tersebut. Wanita itu pun segera menuruti permintaan Leopold dan langsung berjalan ke arah panggung, di mana kemudian Joseph menyambutnya dengan menyebutkan nama kebangsawanan dari wanita tersebut. Mendengar nama itu, Eisenheim pun segera menyadari bahwa wanita itu adalah Sophie, wanita yang dahulu sangat dicintainya. Dan ketika berhadapan langsung dengan Sophie, Eisenheim pun bertanya kepada Sophie, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Selain untuk meyakinkan penonton, pertanyaan itu juga untuk memastikan apakah Sophie masih mengenali dirinya. Melihat respon Sophie yang seolah tidak mengenali dirinya, Eisenheim pun akhirnya melanjutkan pertunjukannya, di mana kemudian Sophie diminta untuk menghadap ke sebuah cermin dengan menggunakan jubah merah. Dan setelah Eisenheim memerintahkan Sophie untuk melakukan beberapa gerakan di hadapan cermin tersebut, tiba-tiba muncul pantulan sosok diri Sophie yang lain dari arah belakang, sambil memegang sebilah pedang. Di tengah kebingungannya, Sophie pun melihat sosok itu tiba-tiba menebas pantulan dirinya yang berada di cermin, dan menewaskannya. Di mana kemudian, dengan trik ilusinya, Eisenheim secara ajaib terlihat mengeluarkan arwah dari pantulan Sophie yang telah tewas di dalam cermin, dan menariknya keluar dari cermin itu. Arwah itu pun pergi, seiring dengan Sophie yang tiba-tiba jatuh pingsan di pelukan Eisenheim. Setelah tersadar, kemudian Sophie pun kembali ke tempat duduknya, dengan diiringi riuh tepuk tangan meriah dari seluruh penonton yang takjub pada pertunjukan yang ditampilkan oleh Eisenheim. Namun usai pertunjukan itu, Eisenheim pun terlihat gelisah, karena baru saja bertemu dengan Sophie, yang merupakan cinta sejatinya. Di sisi lain, ia juga diminta untuk menemui putra mahkota yang telah menunggunya di ruang VIP gedung teater tersebut, untuk membahas aksi pertunjukannya. Eisenheim pun akhirnya menghampiri para keluarga bangsawan tersebut, yang kemudian Joseph memperkenalkannya kepada mereka. Dan setelah itu, Leopold yang merupakan putra mahkota, memuji penampilan trik ilusi yang telah dipertunjukkan oleh Eisenheim. Namun karena merasa dapat membongkar trik yang dilakukan oleh Eisenheim, Leopold pun mengundangnya ke istana, untuk kembali menunjukkan trik ilusinya di hadapan para bangsawan lainnya. Eisenheim pun dengan senang hati menerima undangan tersebut, dan berjanji akan menampilkan pertunjukan yang lebih menarik yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Mungkin seperti menghilangkan relawan yang akan membantunya nanti. Mendengar hal itu,
Sophie pun seolah menyadari bahwa Eisenheim adalah sosok Eduard yang merupakan kekasihnya dahulu. Setelah itu, Eisenheim dan Joseph pun kembali pulang dengan berjalan kaki. Di mana di dalam perjalanannya, Joseph mengatakan kepada Eisenheim bahwa aksi panggungnya sangat luar biasa dan meyakini akan kembali mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Terlebih lagi ketika para bangsawan itu mengajukan diri untuk menjadi relawan dan mengutus calon permaisuri untuk menjadi asisten pertunjukannya. Mendengar hal itu, Eisenheim pun menyadari hubungan Sophie dengan Leopold yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Namun Joseph juga mengatakan bahwa Leopold adalah seorang putra mahkota yang kejam. Hingga sempat beredar kabar, suatu saat ia pernah membunuh seorang wanita, lalu memanipulasi kejadian kematiannya. Dan pada keesokan harinya, Eisenheim mendapatkan sebuah kiriman surat dari seseorang yang memintanya untuk bertemu secara rahasia di sebuah tempat di pusat kota. Eisenheim pun segera memenuhi permintaan dari surat itu, dan segera bergegas pergi menemui sang pengirim surat, yang ternyata adalah Sophie. Di mana terlihat Sophie yang berpindah dari kereta kuda miliknya ke kereta yang ditumpangi oleh Eisenheim. Halo Sophie. Dan dalam pertemuan itu, mereka pun segera meyakini bahwa apakah mereka telah saling mengingat ketika berada di atas panggung, sambil saling bersenda gurau mengenai aksi mereka di pertunjukan itu. Sophie pun mengatakan bahwa ia sangat senang dapat bertemu kembali dengan Eisenheim saat ini. Yang kemudian Eisenheim mengucapkan selamat kepada Sophie yang kabarnya akan segera menjadi permaisuri kerajaan. Namun Sophie terlihat tidak begitu antusias dengan rencana pernikahannya, karena sebenarnya ia masih menyimpan rasa cintanya kepada Eisenheim, yang terlihat ketika Sophie masih mengenakan kalung yang diberikan oleh Eisenheim setelah mereka berpisah dari pertemuan itu. Sementara itu, pertemuan mereka ternyata telah diketahui oleh para intel dari pihak kepolisian, yang segera melaporkannya kepada Inspektur Uhl. Mendengar berita itu, Inspektur Uhl pun meminta Eisenheim menemuinya di sebuah restoran, untuk melakukan investigasi dan penjelasan dari Eisenheim tentang pertemuannya dengan sang calon permaisuri. Eisenheim pun menjawab bahwa sang permaisuri adalah teman kecilnya. Walau tidak begitu percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Eisenheim, Inspektur Uhl pun memperingatkannya bahwa jangan pernah bermain-main dengan keluarga kerajaan, karena mereka juga telah banyak melihat trik ilusi. Kemudian scene pun berganti ke istana ketika pertunjukan Eisenheim hendak dilaksanakan. Di mana Leopold yang merupakan tuan rumah, memberikan sambutan singkat dengan sedikit sindiran sinis terhadap trik-trik ilusi yang akan dimainkan oleh Eisenheim. Pertunjukan di hadapan para petinggi istana pun dimulai. Di mana Eisenheim mengawali triknya dengan sebuah ilusi dengan membuat lukisan wajah sang raja yang merupakan ayah Leopold, dengan tanpa menggunakan alat apapun. Melihat ilusi itu, Leopold yang merasa dapat membongkar trik yang dilakukan oleh Eisenheim, segera maju ke depan untuk membuktikan bahwa itu hanyalah sebuah tipuan. Di mana kemudian Leopold mengatakan bahwa Eisenheim menggunakan suatu alat berupa ramuan kimia yang disembunyikan di dalam lengannya untuk membuat lukisan tersebut. Namun karena teori tersebut tidak dapat dibuktikan olehnya, Leopold pun kemudian menantang Eisenheim untuk melakukan sebuah trik tanpa menggunakan peralatan miliknya. Eisenheim pun menerima tantangan Leopold dengan meminjam pedangnya, yang kemudian membuat pedang itu berdiri tegak di atas lantai. Dengan mengangkat kisah dari pedang Excalibur yang hanya dapat diangkat oleh orang terpilih dan layak untuk menjadi raja, Eisenheim pun kemudian meminta beberapa orang dari bangku penonton untuk mencoba mencabut pedang tersebut. Namun tak satu pun dari mereka berhasil melakukannya. Hingga akhirnya Leopold mencoba untuk mencabutnya. Dan ia pun ternyata kesulitan untuk mengangkatnya, yang seolah juga menunjukkan bahwa ia tidak pantas untuk menjadi seorang raja.
Leopold pun kemudian menatap Eisenheim dengan tatapan dingin, yang juga seolah mengancam Eisenheim. Dan tak lama kemudian, Eisenheim pun melepaskan triknya dari pedang itu, agar sang putra mahkota tidak dipermalukan di hadapan seluruh keluarganya. Dan pedang itu pun akhirnya berhasil diangkat oleh Leopold dengan sedikit tenaga, yang kemudian ia menutup pertunjukan itu. Merasa telah dipermalukan, Leopold pun memerintahkan Inspektur Uhl untuk segera menutup aksi pertunjukan Eisenheim. Dan pada pertengahan malam, Sophie yang mengetahui bahwa Eisenheim sedang berada dalam masalah, segera menghampiri rumah Eisenheim, yang alamatnya ia ketahui dari Joseph, manajernya. Di mana Sophie memperingatkan Eisenheim bahwa pertunjukannya akan segera ditutup oleh pihak kerajaan. Namun Eisenheim terlihat seolah tidak peduli dengan peringatan tersebut, yang akhirnya membuat mereka mulai berdebat. Dan di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba Eisenheim mencium Sophie, yang kemudian mereka bermesraan di dalam rumah Eisenheim. Di mana setelah itu, Sophie pun menceritakan bahwa sebenarnya dirinya sangat tidak ingin menikah dengan Leopold, karena ia hanya menjadi bagian dari rencana Leopold yang ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Eisenheim pun merencanakan sebuah pelarian bersama Sophie, untuk dapat hidup bahagia tanpa adanya gangguan dari pihak istana lagi. Walau awalnya Sophie merasa khawatir pada pihak istana yang akan menemukan mereka, namun Eisenheim pun berhasil meyakinkan Sophie untuk menjalankan rencananya. Dan pada keesokan harinya, pihak kepolisian pun akhirnya menutup teater tempat pertunjukan Eisenheim, akibat ulahnya yang telah mempermalukan putra mahkota di pertunjukannya. Joseph pun terlihat sangat marah kepada Eisenheim. Namun Eisenheim tidak mempedulikannya, dan segera menarik seluruh uangnya dari bank, yang kemudian ia pergi untuk bertemu dengan Sophie di tengah kota. Sementara itu, para intel kepolisian yang terus mengawasi pergerakan Eisenheim, segera melaporkannya kepada Inspektur Uhl. Mendengar laporan itu, Inspektur Uhl pun mengerahkan anak buahnya untuk terus mengikuti Eisenheim, hingga ke stasiun kereta api. Di mana Inspektur Uhl melihat Eisenheim sedang berbicara dengan seorang kakek tua, dan terdengar sedang membahas sebuah rencana pelarian bersama dengan Sophie. Mendengar perbincangan mereka, Inspektur Uhl pun segera melaporkannya kepada Leopold tentang rencana pelarian dan perselingkuhan Sophie bersama dengan Eisenheim. Mengetahui hal tersebut, Leopold pun langsung memanggil Sophie untuk datang ke istananya. Di mana pada malam harinya, Leopold yang baru saja tiba di istana, segera masuk ruangannya untuk menemui Sophie, dan perlahan mulai mengungkapkan kekecewaannya kepada Sophie sambil meminum alkohol yang berada di mejanya. Situasi pun semakin memanas ketika Sophie berkata, bahwa ia tidak akan menikah dengannya dan menjadi bagian dari rencananya. Mendengar hal itu, Leopold pun menampar Sophie, dan memperingatkan agar Sophie tidak mengecewakannya kembali. Sophie yang tidak terima dengan perlakuan Leopold, segera pergi meninggalkan ruangan tersebut menuju ke kandang kuda untuk mengambil kudanya. Namun Leopold yang sedang mabuk, tidak terima dengan sikap Sophie, yang kemudian ia mengikutinya hingga ke kandang kuda. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara teriakan Sophie dari dalam kandang kuda, yang kemudian keluar dengan kondisi yang terlihat telah tewas di atas kudanya. Kejadian itu pun disaksikan oleh salah satu pelayan Leopold, yang hanya dapat terdiam melihatnya, dan pengawal pintu istana yang juga tak dapat berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya, kuda yang ditunggangi oleh Sophie pun kembali ke kediaman Sophie, dan ditemukan oleh salah satu pelayannya dengan keadaan bersimbah darah. Mengetahui hal itu, orang-orang pun segera melakukan pencarian terhadap Sophie, di mana terlihat Eisenheim juga turut serta dalam upaya pencarian tersebut. Dan setelah melakukan pencarian, akhirnya salah satu orang melihat tubuh yang mengapung di atas sungai. Melihat hal itu, Eisenheim pun segera berlari ke sungai menghampiri tubuh tersebut, yang kemudian ia mendapati Sophie sudah dalam keadaan tak bernyawa. Setelah itu, Inspektur Uhl pun kemudian datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.
di mana berdasarkan keterangan dari dokter kerajaan, ada sebuah luka tikaman di daerah leher Sophie. Namun Inspektur Uhl ingin melihat sendiri kondisi jenazah Sophie, agar ia dapat memastikan kematiannya. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, sang dokter memberikan sebuah batu permata merah yang ia temukan di tubuh Sophie kepada Inspektur Uhl, yang kemudian batu tersebut dijadikan barang bukti dari olah TKP-nya. Dan sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Eisenheim datang menghampiri Inspektur Uhl untuk mengatakan bahwa pelakunya adalah Leopold, karena diketahui bahwa tempat terakhir yang dikunjungi oleh Sophie kemarin adalah istananya. Namun Inspektur Uhl membantah tuduhan Eisenheim, karena diketahui bahwa Leopold saat ini sedang tidak berada di Vienna. Eisenheim pun menuduh bahwa Inspektur Uhl telah bersekongkol dengan Leopold. Mendengar hal itu, Inspektur Uhl pun membantahnya, lalu pergi ke istana Leopold untuk melakukan investigasi lanjutan. Dan setibanya ia di kandang kuda, tempat di mana terjadinya aksi pembunuhan tersebut, ia melihat seperti ada kemilau permata di balik tumpukan jerami di kandang tersebut. Namun sebelum ia sempat memastikan benda itu, Leopold telah tiba di istananya, dan ia pun diminta untuk pergi meninggalkan kandang kuda tersebut. Scene pun kemudian beralih ke 1 minggu setelah kematian Sophie, di mana pihak kepolisian mengumumkan telah menangkap pelaku pembunuhan Sophie, namun bukanlah Leopold. Eisenheim yang tidak puas dengan berita penangkapan itu pun terlihat hanya dapat terdiam, di mana kemudian ia berusaha pulih dari rasa dukanya, dan kembali untuk mencoba menggelar pertunjukannya, yang diawali dengan membeli sebuah gedung teater baru, serta merekrut orang-orang dari Asia untuk menjadi timnya yang baru. Dan pertunjukannya pun dimulai, di mana kali ini Eisenheim lebih mempertontonkan sebuah trik nekromansi yang sangat luar biasa, dengan memanggil arwah orang-orang yang telah mati, untuk menerima pesan pasca kematian mereka. Dan arwah yang dipanggil oleh Eisenheim pun terlihat begitu nyata, karena mereka dapat langsung berinteraksi dengan para penonton. Bahkan ada yang dapat berjalan di sekeliling teater, hingga menampakkan dirinya di jalanan umum. Hal itu pun akhirnya membuat orang-orang percaya bahwa Eisenheim memiliki sebuah kekuatan supranatural yang mampu membangkitkan roh orang yang sudah meninggal. Hingga mereka membentuk sebuah upaya untuk melakukan pergerakan revolusi yang akan mengubah kerajaan menjadi sebuah kerajaan spiritual. Isu itu pun akhirnya terdengar oleh Leopold, yang kemudian meminta Inspektur Uhl untuk membongkar trik yang dilakukan oleh Eisenheim dan menangkapnya atas dasar penipuan publik. Inspektur Uhl pun mencoba membongkar trik yang dilakukan oleh Eisenheim dengan menggunakan sebuah proyektor. Namun hasilnya sangat jauh dari apa yang telah dipertunjukkan oleh Eisenheim yang terlihat begitu nyata. Walau belum dapat membuktikan cara kerja trik tersebut, dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Eisenheim hanyalah sebuah ilusi, akhirnya upaya penangkapan pun segera dilakukan oleh Inspektur Uhl dan anak buahnya pada suatu malam pertunjukan yang digelar oleh Eisenheim, atas dasar tuduhan pembohongan terhadap publik. Namun penangkapan tersebut telah membuat marah para penggemar fanatik Eisenheim, hingga mereka menunggu di luar kantor kepolisian, sambil meneriakan nama Eisenheim sebagai bentuk dari aksi dukungannya. Sementara itu di dalam kantor kepolisian, untuk membuktikan bahwa trik yang dilakukan oleh Eisenheim itu adalah benar sebuah kebohongan, Inspektur Uhl pun terus mendesak Eisenheim untuk memberitahu rahasia triknya, sambil mengancamnya dengan hukuman penjara apabila ia menolaknya. Melihat kondisi ini, Eisenheim segera bergegas keluar untuk menemui para pendukungnya melalui balkon kantor kepolisian sambil berkata, bahwa apa yang telah mereka lihat di pertunjukannya adalah trik dan ilusi semata, yang tujuannya hanyalah untuk menghibur para penonton, yang kemudian Eisenheim meminta para pendukungnya untuk membubarkan diri. Setelah membuat pernyataan dan pengakuan tersebut, Eisenheim pun kemudian meminta izin kepada Inspektur Uhl untuk pulang ke rumahnya, karena dari pernyataannya itu, telah mengungkapkan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan kepada publik. Mendengar pengakuan Eisenheim di hadapan publik, Inspektur Uhl pun tidak dapat berbuat apa-apa selain membebaskannya.
Pada keesokan harinya, Leopold begitu kesal kepada Inspektur Uhl yang telah gagal menjalankan tugasnya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk datang ke pertunjukan Eisenheim dan melihat langsung pada aksi yang dilakukan olehnya. Pada malam harinya, dengan melakukan sebuah penyamaran, Leopold pun datang ke teater pertunjukan Eisenheim. Di mana seperti pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, Eisenheim terlihat duduk di sebuah kursi dengan berkonsentrasi untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Namun seluruh penonton pun dikejutkan oleh arwah yang datang kali itu, yang ternyata adalah arwah dari Sophie. Melihat hal ini, para penonton yang masih penasaran atas penyebab kematiannya pun langsung bertanya kepada sang arwah tersebut, apakah ia telah dibunuh? Sang arwah itu pun mengangguk dan menjawab, bahwa yang membunuhnya sekarang sedang berada di teater ini. Namun para penonton yang tidak mengetahui bahwa Leopold berada di antara mereka, melakukan spekulasi yang mengarah kepada Leopold, sang putra mahkota, yang juga sebelumnya diketahui pernah membunuh seorang wanita yang dekat dengannya. Dan tak lama kemudian, sang arwah tersebut pun perlahan menghilang dengan menyisakan tanda tanya besar kepada seluruh orang yang berada di sana. Pertunjukan itu pun membuat Leopold semakin murka kepada Eisenheim, karena secara tidak langsung Eisenheim telah membuat trik yang menggiring opini publik untuk menuduh bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Sophie. Kemudian ia pun segera memerintahkan Inspektur Uhl untuk melakukan penangkapan terhadap Eisenheim pada pertunjukan selanjutnya. Dan pada keesokan paginya, Inspektur Uhl pun kembali menemui Eisenheim untuk membicarakan aksi pertunjukan yang akan dilakukan pada malam itu. Di mana Inspektur Uhl meminta agar Eisenheim berjanji untuk tidak melakukan trik pemanggilan arwah lagi, khususnya arwah dari Sophie, karena itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan karena bakatnya yang luar biasa dalam menunjukkan trik-trik ilusinya, ia tidak ingin menangkap Eisenheim. Eisenheim pun menjawab, bahwa ia tidak memanggil arwah tersebut, melainkan sang arwah itu sendiri yang memintanya untuk hadir. Yang kemudian ia berjanji kepada Inspektur Uhl, bahwa Inspektur Uhl akan menikmati pertunjukan selanjutnya. Dan pada malam harinya, terlihat Inspektur Uhl bersama dengan anak buahnya telah berada di depan gedung teater dan bersiap untuk melakukan penangkapan kepada Eisenheim, apabila ia kembali melakukan aksi pemanggilan arwah. Sementara di dalam gedung, terlihat Eisenheim sedang bertemu dengan Joseph, yang merupakan mantan manajernya. Di mana sebelum memulai pertunjukannya pada malam itu, Eisenheim meminta Joseph untuk mengelola seluruh aset miliknya. Pertunjukan pun akhirnya dimulai. Dan lagi-lagi arwah yang datang saat itu adalah arwah dari Sophie. Melihat sang arwah tersebut, para penonton pun kembali melontarkan pertanyaan yang sama, yakni siapa yang membunuhnya? Sang arwah Sophie pun berkata, bahwa sesaat sebelum ia meninggal, ia mencoba berlari dari pembunuhnya dan ia juga memakai liontin pemberian dari Eisenheim. Namun ia telah kehilangan kalung liontinnya, ketika dirinya tewas dibunuh. Penonton pun mulai kembali berspekulasi, bahwa pembunuh dari Sophie yang sebenarnya adalah memang benar Pangeran Leopold. Dan karena kondisi di gedung teater mulai tidak kondusif, Inspektur Uhl pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pertunjukan dan melakukan penangkapan terhadap Eisenheim atas tuduhan penipuan dan percobaan untuk menggulingkan kerajaan. Namun upaya penangkapan tersebut gagal, karena ketika Eisenheim hendak ditangkap, tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti arwah yang tak dapat disentuh, yang kemudian perlahan menghilang dari gedung teater itu. Kejadian ini pun membuat seisi gedung terkejut dan terdiam, karena tidak mengetahui kemana perginya Eisenheim. Melihat kejadian ini,
Inspektur Uhl pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Eisenheim di seluruh gedung teater dan juga menanyakannya kepada para kru Eisenheim. Namun para kru itu pun tidak mengetahui trik yang digunakan oleh Eisenheim, dan para polisi juga tidak dapat menemukan keberadaannya di gedung tersebut. Hingga akhirnya Inspektur Uhl beserta anak buahnya memutuskan untuk pergi mencari di rumahnya. Setibanya di rumah Eisenheim, pihak kepolisian segera menggeledah ruang kerjanya, di mana Inspektur Uhl menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi ilustrasi rancangan kalung liontin yang dibuat oleh Eisenheim untuk Sophie. Dan seketika itu juga, Inspektur Uhl teringat dengan apa yang telah dikatakan oleh Sophie tentang kalungnya yang hilang. Intuisinya pun akhirnya membawa dirinya untuk kembali memeriksa kandang kuda di Istana Leopold. Di mana ketika ia tiba di kandang kuda tersebut, akhirnya ia menemukan sebuah kalung liontin yang sesuai dengan rancangan ilustrasi kalung yang ia temukan di rumah Eisenheim, yang juga menunjukkan bahwa kalung inilah yang dimaksud oleh Sophie. Dan ketika Inspektur Uhl membuka kalungnya, terlihat foto Edward, yang merupakan Eisenheim muda. Foto itu pun tiba-tiba tertiup angin dan jatuh ke bawah jerami, yang seolah juga membimbing Inspektur Uhl pada petunjuk selanjutnya. Di mana kemudian Inspektur Uhl melihat sebuah batu permata berwarna hijau di sebelah foto tersebut, yang ia kenali sebagai batu hiasan pada pedang milik Leopold. Dan untuk memastikannya, Inspektur Uhl pun akhirnya meminta pelayan Leopold untuk mengambilkan pedang miliknya. Di mana terlihat beberapa batu di pedang tersebut telah hilang. Dan ketika Inspektur Uhl mencoba untuk mencocokkan batu permata yang ia temui di kandang kuda, ternyata ukuran batu permata itu pun cocok dengan slot kosong yang ada pada pedang milik Leopold. Bukti ini pun semakin menguatkan bahwa Leopoldlah yang sebenarnya membunuh Sophie di kandang kuda itu. Dengan rasa penuh kekecewaan, Inspektur Uhl pun segera mengirimkan surat penangkapan dan bukti-bukti yang ia temukan tentang kejadian ini kepada pihak kekaisaran, yang dipimpin oleh ayah Leopold, sang kaisar Vienna. Setelah itu, Inspektur Uhl segera menuju ruangan Leopold, dan akan menjelaskan bukti-bukti yang telah ia dapatkan atas pembunuhan Sophie, yang juga sepenuhnya mengarah kepada diri sang putra mahkota. Inspektur Uhl juga mengatakan kepada Leopold, bahwa ia juga telah menyampaikan kepada staf khusus kekaisaran tentang rencana menggulingkan kekuasaan ayahnya. Di mana kemudian Leopold mengatakan bahwa Inspektur Uhl telah termakan oleh trik dan ilusi yang dimainkan oleh Eisenheim. Inspektur Uhl pun menjawab bahwa di balik sebuah ilusi memiliki kemungkinan pada sebuah kebenaran. Yang kemudian Leopold segera mengambil sebuah pistol dari kamarnya dan langsung menodongkannya ke arah Inspektur Uhl dengan mengancam akan membunuhnya apabila ia tidak menarik kembali surat yang dikirimkannya ke kaisar. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba para pasukan khusus kekaisaran telah datang ke istana Leopold, yang juga menandakan respon dari surat yang dikirimkan oleh Inspektur Uhl. Melihat para pasukan khusus kekaisaran yang datang, Leopold pun segera mengunci pintu kamarnya, dan menjelaskan kepada Inspektur Uhl bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan dalam memimpin Vienna. Namun tak lama kemudian, pintu kamar pun digedor oleh para pasukan khusus kekaisaran, yang membuat posisi Leopold semakin terdesak. Leopold yang telah sangat frustasi, akhirnya memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri, sebelum para petugas khusus kekaisaran berhasil mendobrak pintu kamarnya, dan mendapati Leopold yang sudah dalam kondisi telah tak bernyawa. Setelah kejadian itu, Inspektur Uhl akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala inspektur di kota Vienna. Di mana saat ia baru selesai mengurus surat kemundurannya dan keluar dari gedung istana kekaisaran, terlihat bahwa dirinya masih menyimpan kalung liontin milik Sophie yang ia temukan di kandang kuda. Namun ketika ia sedang berjalan pulang, tiba-tiba seorang anak kecil datang menghampirinya, seiring dengan seseorang yang menabraknya dari arah belakang. Anak kecil itu pun memberikan sebuah amplop yang berisikan buku tentang rahasia melakukan trik menumbuhkan pohon jeruk, yang juga merupakan trik favoritnya pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan Eisenheim. Mengenali trik itu, Inspektur Uhl pun segera memanggil dan bertanya kepada anak tersebut, siapakah yang memberikan buku ini kepadanya? Dan anak itu pun menjawab, Herr Eisenheim. Mendengar nama itu,
Inspektur Uhl segera memeriksa kalung liontin milik Sophie yang ia simpan di dalam saku celananya, yang juga ternyata telah hilang dari sakunya. Menyadari hal itu, Inspektur Uhl pun segera mencari sosok pria yang menabraknya dari belakang tadi, yang ia yakini sebagai Eisenheim. Setelah melihat pria itu dari kejauhan, Inspektur Uhl pun segera berlari mengejarnya. Di mana ternyata memang pria itu adalah Eisenheim yang sedang menyamar, dan berjalan menuju stasiun kereta untuk pergi ke suatu tempat. Setibanya di stasiun kereta, Eisenheim yang juga menyadari bahwa ia diikuti oleh Inspektur Uhl, segera masuk ke salah satu gerbong kereta, tepat sebelum kereta berangkat. Sementara Inspektur Uhl yang terus mengejarnya dari belakang, telah kehilangan jejak Eisenheim, seiring dengan keberangkatan kereta itu. Di mana kemudian Inspektur Uhl mulai menyadari pada apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ini semua hanyalah sebuah trik skenario yang dimainkan oleh Eisenheim. Dengan diawali ketika ia mencoba mengingat pada saat dirinya mengikuti dan mendengar pembicaraan Eisenheim bersama seorang kakek tua di stasiun itu. Dan ia pun akhirnya juga menyadari bahwa kakek tua itu adalah orang yang sama yang juga ia temui sebagai dokter istana pada saat kejadian penemuan jasad Sophie. Inspektur Uhl yang juga mengetahui bahwa apa yang diinginkan oleh Eisenheim hanyalah ingin hidup bersama dengan Sophie, mulai mengingat pada pertunjukan di istana yang menjadi awal dari skenario ini. Di mana Eisenheim memanfaatkan pedang Leopold untuk mengambil salah satu batu permata berwarna merah dari pedangnya, yang kemudian permata itu diserahkan kepada Inspektur Uhl oleh kakek tua yang mengaku sebagai dokter istana tersebut, sebagai barang bukti yang ditemukan pada jenazah Sophie. Di samping itu, Eisenheim pun juga mengetahui bahwa putra mahkota Leopold adalah seorang peminum dan pemabuk, yang kebiasaan itu ia manfaatkan dalam skenarionya. Mereka pun juga menyadari bahwa gerak-gerik mereka akan selalu diawasi oleh para petugas intel kepolisian, yang kemudian mereka dengan sengaja menunjukkan kemesraannya saat bertemu di tengah kota, untuk memancing undangan Leopold kepada Sophie ke istananya. Dan di saat Sophie dipanggil oleh Leopold karena kecurigaan atas perselingkuhannya dengan Eisenheim, Sophie yang terlebih dulu tiba di ruangan dan menunggu kehadiran Leopold pun diminta oleh Eisenheim untuk menuangkan sebuah ramuan pada minuman Leopold yang terdapat di atas mejanya, agar membuatnya mabuk berat. Dan di saat terjadinya dugaan pembunuhan, Leopold yang telah mabuk berat pun terkapar di kandang kuda, yang kemudian oleh Sophie dimanfaatkan untuk membuat skenario pembunuhannya, dengan melumuri cairan berwarna seperti darah pada pedang Leopold, dan melepaskan kalungnya di kandang tersebut. Sophie pun keluar dari kandang kuda dengan berakting seperti orang yang seolah telah tak berdaya, yang juga disaksikan oleh pengawal istana dan juga pelayan Leopold. Setelah itu, ia pun juga mengingat ketika hanya Eisenheim saja yang turun menyelamatkan Sophie di sungai, untuk memastikan kondisinya. Dan sebelum Inspektur Uhl datang ke tempat TKP, Eisenheim telah memberikan Sophie sebuah ramuan yang dirancang untuk membuat Sophie tampak terlihat mati, namun sebenarnya hanya tertidur pulas selama beberapa jam. Hingga akhirnya mengelabui pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Uhl dan anak buahnya. Setelah menyadari ini, Inspektur Uhl pun hanya dapat tertawa dengan penuh rasa takjub oleh permainan trik seorang ilusionis jenius, yang berhasil mengelabuinya, hingga membuat putra mahkota membunuh dirinya sendiri, hanya untuk mencapai tujuan hidup bersama sang kekasih. Scene pun akhirnya ditutup dengan menampilkan Eisenheim yang datang menghampiri Sophie di suatu tempat yang indah dan jauh dari perkotaan. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia tanpa adanya gangguan dari pihak kerajaan lagi. Dari film ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa mudahnya memanipulasi persepsi manusia. Apa yang dilihat oleh mata seseorang, baik dari sudut pandang penonton, inspektur, dan juga pangeran, tidak selalu sama dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Dan Eisenheim menyadari bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk percaya pada sesuatu yang luar biasa, terutama di tengah situasi yang menyesakan, yang akan membuat mereka terhipnotis oleh sebuah ilusi. Di samping itu, Eisenheim yang merupakan seorang seniman sulap, bertekad untuk menggunakan kemampuannya untuk melawan putra mahkota Leopold yang haus kekuasaan, angkuh, dan kasar. Yang dengan kecerdasan dan kreativitasnya, Eisenheim telah menunjukkan bahwa seseorang dapat menciptakan realitasnya sendiri,
hingga dapat menumbangkan kekuatan fisik ataupun otoritas kekuasaan yang korup. Walaupun Eisenheim menciptakan banyak manipulasi kebohongan atau ilusi di panggung, namun tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kebenaran, yakni sebuah kebebasan dan kebahagiaan. Dan inilah cerminan dari kutipan Pablo Picasso, seorang maestro seni dunia yang mengatakan, seni adalah kebohongan yang menceritakan kebenaran. Dan pesan moral terkuat dari film ini adalah, bagaimana cinta sejati dan kecerdasan dapat menciptakan keajaiban yang nyata di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan kekejaman. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.